Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nafid Tamara, Puji Ana Astuti, dan Siti Alwasi Ukumala. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang aliran-aliran dalam teologi Islam, khususnya Syiah. Baiklah, langsung saja kita menuju ke pembahasan yang pertama, yakni definisi dan sejarah timbulnya Syiah. Menurut bahasa, Syiah itu artinya pengikut, kemudian pembela, yang ditunjukkan kepada ide, individu, atau kelompok tertentu. Kemudian Syiah menurut kata lain juga bisa disandingkan dengan kata tasyayyuh, yang artinya patuh atau menaati secara agama dan mengangkat kepada orang yang ditaati itu dengan penuh keikhlasan tanpa adanya keraguan. Kemudian menurut Al-Fairuz Abadi di dalam jurnal Ahmad At-Tabi menjelaskan bahwa Syiah seseorang merupakan pengikut dan pendukungnya. Kelompok pendukung ini bisa terdiri satu orang atau lebih, laki-laki atau perempuan. Arti Syiah sendiri juga ada di Quran Surah Asy-Syaffat ayat 83. Syiah itu adalah kenyataan sejarah umat Islam yang terus bergulir. Sepanjang sejarah konflik Syiah, selalu ada dimensi-dimensi waktu yang berbeda disertai dengan berbagai macam persoalan. Para sejarawan dari kalangan Sunni dan Syiah saling memberikan argumen-argumen yang berbeda. Mereka menganggap bahwa argumen-argumen mereka itu sudah otentik dan rasional. Ada dua Syiah, yang pertama adalah Syiah Ali, di mana itu adalah berarti pendukung atau pembela Ali, dan yang kedua adalah Syiah Muawiyah, yaitu yang berarti pendukung Muawiyah. Sebenarnya pada zaman Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, kata Syiah dalam arti nama kelompok orang Islam itu belum dikenal. Dalam perjalanan sejarah umat Islam, kelompok Syiah itu dinyatakan sebagai mazhab politik yang pertama kali tampil dalam sejarah peradaban Islam. Jika berbicara mengenai asal-usul atau sejarah timbulnya Syiah, itu tidak bisa hanya merujuk pada satu peristiwa saja, tapi ada beberapa serentetan peristiwa yang melatar belakangi adanya aliran Syiah. Yang pertama, peristiwa Saqifah. Secara historis, peristiwa Saqifah merupakan peristiwa yang tidak dapat dipisahkan dengan kemunculan Syiah. Terangkatnya Abu Bakar Al-Siddiqi menyebabkan sebagian kelompok itu merasa bahwa hak kekuasaan Ali bin Abi Thalib telah terampas. Sejarah mengungkapkan bahwa pada waktu itu umat Islam terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu Ansar, yaitu mencalonkan Sa'ad ibn Ubadah, dan kemudian golongan kedua yaitu golongan Muhajirin mencalonkan Abu Bakar, dan yang terakhir adalah Bani Hashim, itu mencalonkan Ali ibn Abi Thalib. Hal ini bisa dikatakan menjadi cikal bakal tumbuhnya golongan Syiah. Dikembalikan pada penetapan istilah Syiah di atas golongan atau faksi yang menginginkan Ali dan keturunannya menjadi khalifah, maka peristiwa di Saqifah Bani Sa'idah adalah awal dari kelahiran Syiah, yang sekaligus menjadi awal kekalahannya, karena hal itu disebabkan karena sistem pemilihan khalifah dan kondisi sosiologis di mana masih mengikuti budaya patriarchal state, di mana memperhatikan masalah umur dan kelebihan-kelebihan individu yang lainnya. Perbedaan antara pengikut Ahlul Bait dan Ahlul Sunnah menjadikan pembedaan pandangan yang tajam antara Syiah dan Sunni dalam penafsiran Al-Quran, hadis, dan lain-lainnya. Yang kemudian ada peristiwa yaitu Perang Siffin. Dalam peperangan ini, Ali dan pasukannya hampir mendapatkan kemenangan. Tetapi karena kecerdikan Amr bin Al-Ash, perang diakhiri dengan tahkim. Ali tahu bahwa tahkim yang ditawarkan pihak Muawiyah hanyalah tipu muslihat. Oleh karena itu, Ali tidak setuju dan menolak tahkim. Atas tawaran Muawiyah agar peperangan diakhiri dengan berdasarkan kitab Allah.
tawaran tahkim dari pihak Muawiyah itu berhasil memecah belah pasukan Ali. Dalam tahkim tersebut, Ali harus menerima kekalahan akibat kelicikan Amr bin al-Ash. Bermula dari tahkim inilah, sesungguhnya Syiah mengokohkan dirinya sebagai sebuah kelompok yang secara tegas mendukung Ali. Awalnya Syiah hanya bersifat politis, namun selanjutnya berkembang dan merambah ke masalah teologis dan hukum. Versi lain itu menyebutkan juga bahwa golongan Syiah muncul pada saat pemerintahan Utsman bin Affan dan berkembang pada masa pemerintahan Ali ibn Abi Thalib. Pada zaman ini, zaman pertama kali terjadinya perang saudara, serta disebut sebagai zaman baru dalam sejarah perkembangan Syiah. Setelah Ali wafat, terjadilah pertarungan berebut kekuasaan antara pendukung Ali ibn Abi Thalib dan pendukung Muawiyah. Kemudian kelompok dari luar Syiah seperti Abdullah Muhammad Gharib, Ihsan Ilahi Zahir, Abdullah, kemudian Sirajuddin Abbas itu memandang bahwa sebenarnya Syiah adalah kelompok sempalan Islam buatan Yahudi, yaitu Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba itu sendiri merupakan seorang Yahudi yang dituduh sengaja membentuk kelompok baru dalam Islam dan memecah belah Islam dari dalam. Pendapat lain dari Sirajuddin Abbas dalam bukunya I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan bahwa Abdullah bin Saba adalah pendeta Yahudi dari Yaman yang sengaja masuk Islam, kemudian ia datang ke Madinah pada akhir masa kekuasaan Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Akan tetapi hijrahnya Abdullah bin Saba itu tidak mendapat sambutan yang baik dari kaum muslimin, sehingga ia dendam dan berupaya untuk menghancurkan Islam dari dalam dengan cara mengagung-agungkan Sayyidina Ali. Dari dua pendapat yang menyatakan bahwa Syiah itu adalah rekayasa dari orang Yahudi, ada pemikir atau pendapat pertentangan dari pemikir Islam yang lain dari kalangan Syiah. Pendapat ini dari Quraisy Shihab yang dikutip dalam jurnal Muhasim dengan jelas disebutkan bahwa pendapat yang menyatakan Syiah adalah buatan atau rekayasa Yahudi adalah tidak logis. Menurut Quraisy Shihab, Yahudi tidak mungkin bisa mempengaruhi sahabat-sahabat Nabi. Shihab menilai bahwa tokoh Abdullah bin Saba sama sekali tidak pernah ada. Ia adalah tokoh fiktif yang sengaja diciptakan oleh anti-Syiah. Pokok-pokok ajaran Syiah. Kaum Syiah memiliki 5 pokok pikiran utama yang harus dianut oleh para pengikutnya. Di antaranya yaitu At-Tauhid, Al-Adl, An-Nubuwah, Al-Imamah, dan Al-Ma'ad. Yang pertama yaitu At-Tauhid. Kaum Syiah juga meyakini bahwa Allah SWT itu Esa, tempat bergantung semua makhluk, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Juga tidak serupa dengan makhluk yang ada di bumi ini. Namun, menurut mereka Allah memiliki 2 sifat, yaitu Al-Thubutiyah dan juga Al-Salbiyah. Al-Thubutiyah yang merupakan sifat yang harus dan tetap ada pada Allah SWT. Sifat ini mencakup alim, qadir, hayy, murid, mudrik, qadim, azali, baqa, mutakalim, dan syodik. Nah, sedangkan sifat kedua yang dimiliki oleh Allah yaitu Al-Salbiyah. Al-Salbiyah ini adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Allah, kebalikan dari Al-Thubutiyah. Sifat-sifat ini meliputi bagian yang tersusun dari beberapa bagian, berjisim, bisa dilihat bertempat, bersekutu, berhajat kepada sesuatu, dan merupakan tambahan dari zat yang telah dimilikinya. Untuk pokok ajaran yang kedua yaitu Al-Adl. Kaum Syiah memiliki keyakinan bahwa Allah SWT memiliki sifat maha adil. Allah tidak pernah melakukan perbuatan zalim atau perbuatan buruk yang lainnya. Allah tidak melakukan sesuatu kecuali atas dasar kemaslahatan dan kebaikan umat manusia. Menurut kaum Syiah, semua perbuatan yang dilakukan oleh Allah pasti ada tujuan dan maksud tertentu yang akan dicapai. Sehingga segala perbuatan yang dilakukan Allah SWT adalah hal yang baik. Jadi, dari uraian yang sudah saya sebutkan tadi dapat disimpulkan bahwa konsep keadilan
Tuhan, yaitu Tuhan selalu melakukan perbuatan yang baik dan tidak melakukan apapun yang buruk. Tuhan juga tidak meninggalkan sesuatu yang wajib dikerjakannya. Yang ketiga, pokok ajaran yang ketiga yaitu an-nubuwah. Kepercayaan kaum Syiah terhadap keberadaan Nabi juga tidak berbeda halnya dengan kaum muslimin yang lain. Menurut mereka, Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk membimbing umat manusia. Rasul-rasul itu memberikan kabar gembira bagi mereka yang melakukan amal soleh dan memberikan kabar siksa ataupun ancaman bagi mereka yang durhaka dan mengingkari Allah SWT. Dalam hal kenabian, Syiah berpendapat bahwa jumlah Nabi dan Rasul ada 124 orang. Dan Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad adalah merupakan Nabi yang paling utama dari seluruh Nabi-Nabi yang ada. Istri-istri Nabi adalah orang yang suci dari segala keburukan. Para Nabi terpelihara dari segala bentuk kesalahan baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Rasul. Al-Quran adalah mukjizat dari Nabi Muhammad yang kekal dan kalam Allah adalah hadis makhluk dikarenakan kalam Allah tersusun atas huruf-huruf dan suara-suara yang dapat didengar, sedangkan Allah berkata-kata tidak dengan huruf dan suara. Pokok ajaran keempat yaitu al-imamah. Bagi kaum Syiah, imamah berarti kepemimpinan dalam urusan agama sekaligus dalam dunia. Ia merupakan pengganti Rasul dalam memelihara syariat, melaksanakan hudud, had atau hukuman terhadap pelanggar hukum Allah, dan mewujudkan kebaikan serta ketentraman umat. Bagi kaum Syiah yang berhak menjadi pemimpin umat hanyalah seorang imam, dan menganggap pemimpin-pemimpin selain imam adalah pemimpin yang ilegal dan tidak wajib ditaati. Karena itu, pemerintahan Islam sejak wafatnya Rasulullah SAW, kecuali pemerintahan Ali bin Abi Thalib, adalah pemerintahan yang tidak sah. Di samping itu, imam dianggap maksum, terpelihara dari dosa sehingga imam tidak berdosa serta perintah, larangan, tindakan maupun perbuatannya tidak boleh diganggu-gugat ataupun dikritik. Khalifah adalah suatu kepentingan agama, bukan hanya kepolitikan semata. Bukan hanya kelayakan politik semata. Lembaga keimanan adalah suatu rukun agama fundamental yang sama pentingnya dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Tanpa adanya seorang imam, bukan saja dunia akan hancur, bahkan dunia ini sendiri tidak akan pernah ada. Imam, apakah dia zohir atau dia tersembunyi, adalah seorang hujaj wakil Tuhan di bumi. Sejak dari zaman Adam alaihissalam sampai hari kiamat, harus selalu ada seorang imam. Nah, jika tidak ada imam, maka tidak ada penyembahan kepada Tuhan di bumi. Sebab cara penyembahan kepada Tuhan haruslah belajar dari imam. Hanya dengan perantaraan seorang imam sajalah, maka Tuhan dapat dikenal. Inilah yang mereka maksud bahwa tanpa kehadiran seorang imam di bumi, maka dunia akan hancur. Mereka berpendapat pula bahwa imam adalah seorang yang maksum dan suci dari dosa. Penganut Syiah berpaham bahwa konsep imamah ini meliputi 3 aspek. Yang pertama yaitu pemberi petunjuk, lalu kedua pemimpin umat, dan ketiga pengganti kedudukan Nabi dalam menyampaikan ajaran Islam. Untuk pokok ajaran yang terakhir, kelima atau yang terakhir yaitu al-ma'ad. Secara harfiah, al-ma'ad itu tempat kembali. Nah, yang dimaksud di sini adalah akhirat. Kaum Syiah percaya bahwa hari akhirat itu pasti terjadi atau hari kiamat itu pasti terjadi. Dan menurut keyakinan mereka, manusia kelak akan dibangkitkan, jasadnya secara keseluruhan akan dikembalikan ke asalnya, baik daging, tulang maupun ruhnya. Dan pada hari kiamat itu pula, manusia harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukan selama hidup di dunia di hadapan Allah SWT. Pada saat itu juga Tuhan akan memberikan pahala bagi orang yang beramal soleh dan menyiksa orang-orang yang telah berbuat kemaksiatan. Pembahasan yang selanjutnya adalah perkembangan aliran Syiah. Yang pertama adalah Syiah pada masa Bani Umayyah. Pada masa ini, Syiah melakukan pertentangan terhadap penguasa dengan melakukan serangkaian pemberontakan. Ini disebabkan oleh
tekanan dan penganiayaan yang demikian kuat terhadap eksistensi Syiah pada masa itu. Dan juga dalam masa ini, Syiah terpecah menjadi golongan. Golongan apa saja itu? 5 golongan tersebut diantaranya adalah Syiah Imamiyah, Syiah Al-Gholiyah, Syiah Al-Zaidiyah, Syiah Kaisaniyah, dan yang terakhir adalah Syiah Ismailiyah. Lalu selanjutnya beralih kepada Syiah pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa ini, penentangan Syiah terhadap penguasa masih berlanjut. Namun, pada masa berikutnya, orang-orang Syiah mampu mendirikan sejumlah dinasti sebagai wadah untuk memperkuat eksistensinya. Dan selanjutnya, Syiah pada masa kekuasaan Mongol dan runtuhnya Bani Abbasiyah. Pada masa ini, akhirnya Syiah berada dalam masa keemasannya, karena orang-orang Syiah mendapatkan kebebasan untuk menghidupi mazhab mereka. Pembahasan selanjutnya yakni perkembangan Syiah di Indonesia. Perkembangan Syiah di Indonesia melalui 4 tahap gelombang, yakni yang pertama adalah bersamaan dengan masuknya Islam di Indonesia. Yang kedua, pasca revolusi Islam Iran. Yang ketiga, ketika orang-orang ingin mendalami Syiah melalui pembelajaran fikihnya. Dan yang terakhir, yang keempat, tahap keterbukaan melalui pendirian organisasi Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Pada gelombang pertama, Syiah sudah masuk ke Indonesia melalui masa awal masuknya Islam di Indonesia, yakni melalui para penyebar Islam awal dari orang-orang Persia yang tinggal di Gujarat. Lalu Syiah pertama kali masuk ke Aceh. Pada tahap penyebaran Syiah, perkembangan Syiah tidak banyak mengalami benturan dengan kelompok lain, karena pola dakwah yang dilakukan menggunakan prinsip taqiyah atau sembunyi-sembunyi yang digunakan untuk menghindari tekanan dari pihak penguasa. Nah, selama periode pertama ini, hubungan antara Sunni dan Syiah di Indonesia pada umumnya sangat baik dan bersahabat, tidak seperti yang terjadi di negeri-negeri lain seperti misalnya Pakistan, Irak, atau Saudi Arabia. Meskipun demikian, pernah terjadi insiden seperti dibunuhnya Hamzah Fansuri ketika dituduh menyebarkan faham wahdat al-wujud. Selanjutnya, gelombang kedua. Kala revolusi Islam di Iran pada tahun 1979. Revolusi itu mempengaruhi aktivis muda Islam di berbagai kota. Mereka tertarik dengan pemikiran Syiah. Hal ini membuat was-was Arab Saudi yang selama ini menjadi musuh bebuyutan Iran. Mereka melakukan upaya untuk menangkal penyebaran Syiah di Indonesia, yakni dengan cara menyebarkan isu-isu negatif tentang Syiah. Dan juga sejumlah buku-buku anti Syiah diterbitkan pada saat itu. Dan selanjutnya, gelombang ketiga terjadi ketika orang-orang ingin mendalami Syiah melalui pembelajaran fikihnya. Pada masa ini, Syiah tidak lagi bersembunyi. Di berbagai daerah, kelompok Syiah secara terang-terangan menunjukkan eksistensinya kepada publik melalui perayaan Hari Besar Syiah. Dan juga pada masa itu mulailah muncul konflik karena mereka sudah di ranah fikih. Jadi mulai ada perbedaan paham seperti itu. Dan selanjutnya yang terakhir, gelombang keempat, yaitu ketika orang Syiah mulai membentuk ikatan. Ikatannya dinamakan
Jemaah Ahlul Bait Indonesia atau disingkat dengan IJABI berdiri pada 1 Juli tahun 2000. Sehingga secara terbuka Syiah eksistensinya semakin diakui oleh sebagian masyarakat Indonesia. Perkembangan Syiah secara terbuka ini didorong oleh semangat keterbukaan dan pluralisme sebagai buah dari semangat reformasi. Dan kelompok ini mulai mempelajari fikih Syiah. Jadi bukan hanya pada pemikirannya saja. Akhirnya mereka mulai berkonflik dengan kelompok lainnya. Seperti itu. Baiklah, itu tadi adalah pembahasan dari kelompok 3 mengenai aliran-aliran dalam teologi Islam, khususnya Syiah. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.